Rahman RRI dan radio swasta lainnya yang menyiarkan secara langsung halaqah maghrib dari Masjid Raya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita atas izin Allah, karunia-Nya, hidayahnya, kita telah dapat melaksanakan salat fardu maghrib kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah ini. Alhamdulillah bagi yang dalam masjid masih ada waktu kesempatan untuk melanjutkan i'tikaf sambil kita menunggu waktu fardu isya yang nantinya akan kita tunaikan juga di awal waktu secara berjamaah. Para pendengar yang dimuliakan Allah, mohon maaf kalau ada lafaz-lafaz yang saya ucapkan kurang tepat pengucapannya karena lagi ada sariawan di lidah, maka beberapa kadang lafaz tidak tepat terucapkan. Para jamaah yang mulia, kita lanjutkan kembali kita kepada kajian a'malul qulub, pekerjaan-pekerjaan hati dari kitab Syekh Saleh Al-Munajjid, dan kita sudah mulai membahas yang lalu 2 kali tentang masalah tawakal. Yang lalu kita sudah membahas tentang apa beda antara tawakal dengan tawakal di dalam Islam, dan kita sekarang masuk kepada pembahasan fawaidut tawakkuli 'ala Allahi. Apa manfaat-manfaat kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara itu oleh Syekh Shalih Al-Munajjid dalam kitab beliau adalah pertama, man tawakkala 'ala Allahi kafahu. Siapa saja yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan menjadikan dia orang yang berkecukupan. Ini dikutip dari dalil surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Allah berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra." Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan baginya jalan keluar, dan diberikan juga baginya rezeki dari arah yang dia tidak sangka. Itu yang bertakwa kepada Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allah, lanjutannya, dan siapa saja yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka cukuplah Allah akan menjadi penolongnya, cukuplah Allah yang akan menjadi pembantunya. Ini dijelaskan di bawah ini oleh Syekh Shalih Al-Munajjid, laqad ja'ala Allahu likulli 'amalin jazaa'an min jinsihi wa ja'ala jazaa'at tawakkuli al-kifayah, faman iktafa billahi kafahu Allah, wa man tawakkala 'ala Allah fahuwa hasbuhu wa kafihi. Allah Subhanahu wa taala memberikan untuk setiap amal kebaikan balasannya, dan Allah menjadikan balasan untuk tawakal adalah kecukupan.
Maka barang siapa yang mencukupkan Allah lah penolongnya, tidak bergantung kepada yang lain-lain kecuali kepada Allah, maka Allah akan membuat orang itu orang yang berkecukupan. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah lah yang akan mencukupinya. Ini makna daripada ayat tadi. Maka dijelaskan lagi lanjutannya, walamma kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam min a'zamin nasi tawakkulan 'ala Allah faqad jazahu Allah 'ala dhalika bi an kana hasbuhu wa kafihi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling tinggi tawakalnya kepada Allah, maka Allah memberi balasan kepada Nabi dengan balasan Allah lah menjadi penolongnya dan yang mencukupinya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 64, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Hai Nabi Muhammad, cukuplah engkau menjadikan Allah sebagai penolongmu dan orang-orang yang mengikutimu, hai Muhammad, dari kalangan orang-orang yang beriman. Ini jamaah rahimakumullah. Kemarin kita sudah membacakan dengan mempercepat kisah satu orang Chechnya ketika rumahnya dikepung oleh tentara Rusia. Ini diceritakan oleh orang ini pada satu musim haji kepada Syekh Saleh Al-Munajjid, pengarang kitab ini. Waktu perang antara Chechnya dengan Rusia, rumah orang ini dikepung oleh tentara Rusia. Sebelum dikepung, seluruh keluarga dia sempat melarikan diri. Hanya dia saja yang tidak ada lagi peluang untuk melarikan diri karena sudah terlambat. Maka akhirnya tidak ada pilihan bagi dia untuk bisa melarikan diri, dan dia juga tidak punya senjata apapun untuk membela diri. Lalu kemudian dia melihat ada lubang di samping rumahnya yang selama ini dia pakai dan keluarganya untuk menyimpan hasil panen kentang. Maka kemudian dia masuk ke dalam lubang tersebut. Lalu kemudian dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kan tidak ada lagi yang bisa menolong dia. Maka kemudian dia bertawakal kepada Allah dan dia membacakan ayat dalam surat Yasin ayat 9, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Ini ayat Yasin ayat 9. Dan kami jadikan di hadapan mereka saddan, tutup, dan juga dari belakang mereka tutup. Maka kemudian kami tutuplah mata mereka sehingga mereka tidak bisa melihat. Maka ketika itu datanglah seorang tentara Rusia yang mengepung rumahnya itu ke lubang tersebut, dan orang ini telah melihat ke mata dia yang ada dalam lubang itu. Tetapi kemudian dia meninggalkan lubang itu dan mengatakan kepada teman-temannya tentara Rusia yang lainnya
tidak ada satu orang pun di dalam lubang tadi, maka kemudian mereka pergi meninggalkan rumah orang ini. Artinya, bagaimana ketika dia tidak ada apapun lagi yang bisa membantu dia, ketika dia menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan membacakan tadi ayat 9 dari surat Yasin, maka Allah tutup mata tentara Rusia ini, walaupun sudah tengok dia dalam lubang tapi tidak nampak. Dengan itulah dia kemudian selamat. Ini di antara faedah orang yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang akan menjadi penolongnya. Ini jamaah rahimakumullah. Faedah yang berikutnya adalah istisy'aru ma'iyyatillah. Faedah berikutnya adalah kita bisa menghidupkan dalam diri kita keyakinan akan kebersamaan Allah bersama kita. Li'anna al-insana mata ma tawakkala 'ala Allah wa i'tamada 'alayhi ahassa bi anna Allah 'azza wa jalla qaribun minhu wa annahu mu'inuhu 'ala muradihi, wa fi hadha istisy'arun li ma'iyyati Allah fi kulli waqtin wa hinin. Ketika seorang hamba dia bertawakal kepada Allah, maka dia akan merasa di setiap saat, di setiap waktu Allah ada bersamanya. Allah ada bersamanya. Ini orang yang bertawakal kepada Allah, selalu di mana saja, kapan saja, itu merasa bahwa dia tidak sendirian, ada Allah bersamanya. Maka ketika dia yakini Allah ada bersamanya, kemudian Allah adalah Maha Perkasa, Allah Maha Kuasa, maka ini akan menjadi modal untuk dia tidak gemetar dalam kondisi apapun, karena dia meyakini Allah ada selalu bersama dia, dan Allah lah yang Maha Kuasa dan Maha Perkasa. Ini faedahnya yang kedua. Yang ketiga yang ditulis Syekh Shalih Al-Munajjid adalah istijlabi mahabbatir Rabb. Orang yang bertawakal kepada Allah, dia akan mendapatkan kecintaan daripada Tuhannya. Fa inna Allah azza wa jalla yuhibbu man tawakkala alaihi haqqa tawakkuli, lianna hadzal mutawakkila amila bi awamirihi wa akhadha bil asbab allati syara'aha Allah wa baqiya qalbuhu mu'allaqan bi rabbih jalla jalaluh. Orang yang bertawakal kepada Allah, maka orang ini selain melakukan usaha-usaha sesuai yang diperintahkan oleh Allah, maka dia akan menyandarkan hatinya kepada Rabb-Nya, maka dengan itu akan mendatangkan kecintaan Allah. Karena selalu orang yang tawakal kepada Allah akan mengingat Allah dalam kondisi apapun, maka tentu Allah akan sangat mencintai orang-orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah rahimakumullah, kama anna al-'abda bitawakkuli yazidu hubbuhu li rabbih wa khaliqihi, li'annahu ya'lam annahu kailuhu wa nasiruhu wa mughnihi wa raziquhu. Hamba yang bertawakal kepada Allah itu akan bertambah kecintaannya kepada Allah, karena dia tahu betul bahwa yang membantunya, yang memberi rezeki kepadanya
Yang mencukupkan dia adalah Rabbnya, bukanlah asbab yang dia lakukan. Ini tentu akan menambah lagi kecintaan Rabb kepadanya. Kemudian jamaah rahimakumullah, faedah yang keempat yang ditulis Syekh Shalih Al-Munajjid adalah an-nasru 'alal a'da. Orang-orang yang bertawakal kepada Allah itu akan mendatangkan dengan tawakal itu pertolongan Allah terhadap musuh-musuhnya. Inna man tawakkala 'ala Allah nasarahu 'ala a'da'ihi wa hayya'a lahu asbab an-nusri 'alaihim wa hadarahum amamahu wa khadhalahum amamahu. Orang yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan siapkan kepada orang itu hal-hal yang dapat menolong dia untuk menang atas musuh dia. Dan juga Allah akan lemahkan musuh dia di hadapan orang yang bertawakal kepada Allah. Wa haula'i sahabatu alimu bidzalika faqalu. Para sahabat Nabi sangat paham dengan ini, sehingga mereka dalam surah Al-Imran ayat 173 mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang menjadi penolong kami, dan sebaik-baik penolong adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang diucapkan oleh para sahabat. Ini ketika ada orang-orang yang mengatakan kepada mereka di ayat sebelum ini, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Orang-orang yang ketika diberitahu alladzina qalu innal alladzina qala lahumun nas, orang-orang yang diberitahu oleh manusia, oleh orang lain, innan nasa qad jama'u lakum, wah ini musuh kalian banyak kali sudah berkumpul, fakhshawhum, maka takutlah kalian kepada musuh-musuh kalian. Ini para sahabat Nabi dulu. Ketika perang, diberitahu bahwa jumlah musuh sangat besar. Di perang Uhud jumlah musuh sangat banyak. Dari perang Badar jauh lebih besar. Perang Ahzab jauh lebih besar lagi. Maka orang yang memberitahu ini kemudian meminta sahabat Nabi untuk apa? Fakhshawhum, takutlah kalian kepada mereka. Tapi apa yang terjadi pada para sahabat Nabi? Fazadahum imana. Justru dengan itu bertambah kuat iman mereka. Wa qalu, mereka berkata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah penolong kami, dan Allah lah sebaik-baik penolong. Ini jamaah rahimakumullah. Kemudian begitu juga dalam perang Ahzab, perang Khandaq. Disebut perang Ahzab karena orang-orang kafir berkoalisi. Kalau biasanya kafir Mekah saja yang datang di perang Badar, di perang Uhud, tapi perang Ahzab sudah koalisi. Orang-orang munafik Madinah, orang-orang kafir Mekah sudah berkoalisi dalam jumlah besar. Maka disebut Ahzab karena jamak daripada hizb, kelompok.
Maka kata Allah Subhanahu wa taala surah Al-Ahzab di ayat 22, wa qala ta'ala yasiful mu'minina fi ghazwatil ahzab walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Tak kala orang-orang yang beriman melihat musuh sudah berkoalisi jumlahnya sangat banyak, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu, para sahabat Nabi waktu itu berkata, hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu. Inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, dan sungguh benar Allah dan Rasulnya. Apa yang terjadi? Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Tidaklah bertambah bagi mereka dengan melihat musuh sangat banyak, kecuali bertambahlah keimanan mereka dan berserah diri mereka kepada Allah. Kalau pakai logika fikir secara manusia, ketika melihat jumlah musuh sangat banyak, apa yang akan bertambah? Tentu rasa takut. Karena musuh jumlahnya sangat banyak. Tetapi para sahabat Nabi yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal yang sebenarnya, bukan bertambah takut melihat banyak musuh, banyak lawan, tapi bertambah keimanan mereka dan berserah dirinya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah rahimakumullah. Kemudian jamaah rahimakumullah, salah satu faedah berikutnya, ini tentu sangat kita harapkan, adalah apa kata Syekh Saleh Al-Munajjid, dukhulul jannah bighairi hisab. Bisa masuk syurga tanpa perlu proses hisab. Sebelum kita jelaskan ini, kita jelaskan dulu sedikit. Ini dijelaskan oleh Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi dalam kitabnya Aqidatul Mu'min, akidah seorang mukmin, bahwa di dalam pembahasan tentang hari akhirat, maka di situ dibahas bahwa dalam akidah kita, orang yang beriman, bahwa awal daripada kehidupan akhirat adalah sejak kematian kita. Itulah awal kehidupan akhirat. Maka sejak mati kita masuk ke dalam kubur kita. Nah, selama di dalam kubur sampai nanti dunia kiamat, ketika Allah perintahkan Israfil meniup trompet sehingga alam ini hancur, maka setiap orang mati sampai kemudian tadi kiamat kubra, maka manusia di dalam kubur ini masa disebut dengan fatratut tarabbus, masa tunggu. Menunggu apa? Menunggu kiamat selanjutnya, kebangkitan kembali. Tetapi dalam akidah yang mesti kita yakini, ketika seseorang mati, dalam masa menunggu itu bukan menunggu mati hingga hidup, maka dia akan mendapatkan pilihan tergantung kepada amal. Apa nikmat kubur atau azab kubur selama menunggu di kuburan sampai dunia kiamat.
Maka seseorang yang beriman, apa dapat dia kenikmatan di dalam kubur atau siksaan, tergantung kepada amal. Tergantung kepada amal. Kalau orang kafir, kayak manapun baik di dunia ini dia tidak punya nasib akhirat. Yang punya nasib akhirat adalah orang yang beriman. Tapi tergantung kepada amal saleh dia atau amal jahat yang dia buat masa hidupnya. Ini akan menentukan bagaimana kondisi dia di dalam kuburnya. Jadi bukan mati dalam kubur, tidak rasa apa-apa, sampai nanti kebangkitan, tidak. Dia akan mendapatkan nikmat kubur atau azab kubur. Ini dalil-dalilnya adalah sahih. Perkara yang wajib kita yakini, azab kubur dan nikmat kubur. Nah, setelah dunia ini nanti dihancurkan oleh Allah, kemudian ditiuplah trompet yang kedua oleh Israfil atas perintah Allah, maka semua yang sudah mati itu dibangkitkan kembali dari kubur mereka, dan kepada mereka dikembalikan ruh mereka yang sudah sejak mati ditarik kepada Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan. Setelah itu manusia ini dikumpulkan di satu padang yang sangat besar disebut dengan mahsyar, dengan huru-haranya yang sangat berat. Apa yang dibuat oleh manusia di mahsyar ini? Menunggu giliran untuk kemudian dihisab. Dihisab. Diminta pertanggungjawabannya, diberitahu apa-apa yang sudah dia perbuat. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang dia buat masa hidupnya, itu tercatat dengan rapi dan itu akan dinampakkan. Begitu juga perbuatan buruk yang dia buat. Jamaah yang mulia, sebelum hisab, masuk ke fase hisab, manusia tidak tahan dengan huru-hara mahsyar. Karena dalam hadis-hadis yang sahih disebutkan, ada orang-orang yang matahari di atas kepala dia itu hanya beberapa mil saja. Sehingga keringat orang di mahsyar ada setumitnya, ada selututnya, ada sepinggangnya, ada selehernya. Maka manusia pada mencari siapa yang bisa bantu mereka, tidak tahan lagi dengan huru-hara mahsyar. Maka kemudian datanglah manusia ini kepada Nabi Adam untuk minta bantu supaya tidak lagi mengalami penderitaan mahsyar. Nabi Adam tolak, mengatakan saya tidak bisa membantu hari ini. Saya dulu dilarang Allah mendekati satu pohon tapi saya langgar. Nafsi hari ini urusannya sendiri-sendiri. Silahkan kalian cari para rasul yang lain. Maka manusia ini datang kepada Musa, datang ke Ibrahim, semua para rasul tolak. Semua mengatakan nafsi. Hari ini urusannya masing-masing urus sendiri. Enggak bisa saya bantu. Sampailah manusia ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta syafaat dari Nabi. Maka Nabi mengatakan, ana laha, saya yang bersedia memberi syafaat, bantuan, pertolongan. Maka Nabi kemudian sujud di bawah arasnya Allah Subhanahu wa taala.
tidak bangun-bangun. Sampai Allah kemudian mengatakan kepada Nabi Muhammad, irfa' ra'sak, sal tu'ta, ishfa' tushfa'. Hai Muhammad, angkat kepalamu. Minta sesuatu pasti diberi. Minta syafaat akan diberi syafaat. Maka angkatlah Nabi kepalanya dari sujud. Lalu kemudian keluarlah kalimat pertama dari beliau, ummati. Ummati. Umatku, umatku. Maka Allah kemudian mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, adkhil ummataka man la hisaba alaihi al-jannata min al-babil aymani min abwabil jannah. Hai Muhammad, masukkan orang-orang yang tidak perlu dihisab ke dalam surga dari pintu sebelah kanan dari pintu-pintu surga. Jadi orang yang bisa masuk surga tanpa proses hisab, inilah dia. Dia tidak mengalami masa hisab, nanti timbangan amal, berjalan di atas sirat yang dibentangkan di atas neraka. Dia tidak alami ini. Karena dari mahsyar langsung Allah perintah Nabi Muhammad untuk masukkan orang-orang ini ke dalam surga. Tentu kita jamaah yang mulia sangat mengharapkan bisa masuk surga tanpa hisab. Sehingga kita tidak mengalami masa antri yang begitu lama menunggu giliran untuk kemudian kita dihisab. Sebagai contoh misalnya, dalam hadis yang sahih, tapi tentu ini bagaimana fakirnya, bagaimana kayanya. Orang yang fakir dari orang yang beriman itu duluan masuk surga daripada orang kaya 500 tahun. Tapi tentu fakir yang kayak mana, kaya yang kayak mana. Tapi Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi dalam kitabnya tadi ingin menggambarkan bahwa apa? Bahwa masuk surga itu bertahap-tahap. Yang pertama tentu yang tanpa ada proses hisab. Proses hisab ini juga lama. Tergantung kepada banyaknya persoalan yang akan dipertanyakan kepada kita. Ya mohon maaf jamaah yang mulia. Seorang gubernur pasti akan lebih berat hisabnya daripada seorang kecil. Karena kecil yang diurus mungkin rakyatnya hanya 100 kakak. Kalau gubernur mengurusnya sekian juta rakyat. Kalau kecil sekarang anggarannya mungkin dana desa hanya 1 miliar. Kalau Pak Gubernur anggarannya triliunan. Nah ini tergantung kepada banyaknya persoalan yang harus dihisab. Yang jelas bahwa ini lama masanya. Tergantung lagi kepada amal kita. Maka jamaah yang mulia, salah satu faktor yang bisa membuat seseorang masuk ke dalam surga tanpa proses hisab, sehingga dia direct. Mungkin kalau kita bawa ke konteks sekarang, saya sering sebutkan contoh nasabah prioritas di sebuah bank. Disebut dengan nasabah prioritas. Karena dia banyak uangnya dia taruh di situ. Maka nasabah prioritas ini kalau datang ke sebuah bank, dia tidak perlu ambil nomor antri. Dia tidak perlu tulis. Dia langsung naik ke lantai tertentu, di tempat yang tertentu.
langsung disambut dengan ramah oleh petugas bank, langsung kemudian dipersilahkan duduk, ditawarkan minum apa yang suka. Setelah itu ditanya apa perlunya, mereka yang tulis tinggal tanda tangan, kemudian menunggu, langsung diserahkan apa yang perlu. Ini nasabah prioritas. Tapi kalau nasabah biasa, dari masuk kita ambil nomor dulu, tulis dulu, antri, nunggu waktu dipanggil, baru bisa kita ini. Nanti maka juga di akhirat ada hamba prioritas Allah yang akan masuk langsung ke dalam surga direct. Mungkin juga kalau orang naik pesawat, orang-orang yang naik kelasnya bisnis, itu tidak perlu antri di check-in, karena di check-in kan oleh petugas. Tidak perlu antri waktu disobek ininya, karena mereka ini akan dipersilahkan pertama ruang tunggunya sendiri, ya, bisa ada kursi untuk duduk dengan nyaman dan bisa tidur. Pilihan makanan beragam. Nanti juga ketika naik pesawat duluan, yang lain dilarang naik dulu, mereka lah yang naik duluan. Setelah mereka duduk, baru yang lain dipersilahkan. Waktu turun yang lain juga nggak boleh turun. Mereka yang turun duluan, nanti barangnya juga nggak perlu ambil, akan dibawa oleh petugas. Ini adalah penumpang prioritas. Akhirat juga akan berlaku seperti ini. Nah, salah satu faktor orang bisa masuk syurga tanpa perlu hisab adalah at-tawakkal. Dengan kita hidup tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid, mimma warada fi fadli tawakkuli annahu yadkhul bisababihi 70,000 min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-jannata bighairi hisab. Kalau melihat jumlah rasanya juga ini berat. Ada 70,000 orang dari umat Nabi Muhammad akan masuk syurga tanpa hisab. 70,000. Sahabat Nabi saja diperkirakan seluruhnya itu sekitar 120,000 orang. Ini 70,000. Bagaimana kita bisa masuk ke 70,000 ini? Belum lagi bagaimana kewaraan, ketaatan para tabi'in, tabi'at tabi'in, orang-orang saleh. Ini diangkat daripada hadis rawahu Bukhari dan Muslim an Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aridat 'alayya al-umamu فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط والنبي ليس معه أحد حتى رفع لي سواد عظيم قلت ما هذا أمتي هذه قيل هذا موسى وقومه قيل انظر إلى الأفق فإذا سواد يملأ الأفق ثم قيل لي انظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء فإذا سواد قد ملأ الأفق قيل هذه أمتك ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب. Jadi Nabi SAW dikatakan pernah dinampakkan oleh Allah kepadanya umat-umat terdahulu, sehingga masing-masing Nabi atau satu Nabi, dua Nabi berjalan bersama mereka dengan pemuka-pemuka mereka. Ada Nabi yang tidak ada satu orang pun bersama mereka. Sampai kemudian Nabi ditampakkan ada kumpulan warna hitam di langit.
Sampai Nabi kemudian bertanya, ini siapa? Apakah umatku? Ini umatnya Musa dan kaumnya. Kemudian Nabi SAW ditampakkan lagi ya kepada ya warna hitam yang memenuhi seluruh langit. Kemudian dikatakan, ini adalah umatmu, hai Muhammad, dan akan masuk ke dalam syurga dari mereka umatmu 70,000 bighairi hisab. 70,000 tanpa proses hisab. Ini jamaah rahimakumullah. Maka disebutkan di bawah ini penjelasannya siapa mereka? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah rahimakumullah, di antara faedah daripada tawakal, salah satunya juga menjadi faktor orang bisa masuk syurga tanpa hisab adalah karena ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kita akan sambung lagi beberapa faedah lain disebutkan di sini. Kemudian yang paling akhir adalah ada beberapa kisah daripada orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga akan dijelaskan tentang hal-hal yang bertentangan dengan tawakal. Al-umur al-munafiyatu lit-tawakkuli. Karena waktu kita akhiri dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.